Om Swastiastu. Baik, kali ini kami akan menjelaskan tentang sikap-sikap dari entrepreneur. Sebelum kami menjelaskan materi tersebut, alangkah baiknya kami memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Iman Yoga Aditya, absen 13. Perkenalkan, nama saya Nina Mahadarani, nomor absen 19. Perkenalkan, nama saya Dewa Manis dan Mika, absen 2. Perkenalkan, nama saya Niputu Octavio Zianti, nomor absen 36. Perkenalkan, nama saya Niputu Widianti, absen 35. Perkenalkan, nama saya Nikada Febrianti, absen 17. Perkenalkan, nama saya Kadek Dodi Nata, absen 5. Perkenalkan, nama saya Kadek Adi Setiawan, nomor absen 16. 7 mindset dalam entrepreneur. Yang pertama, memiliki visi dan misi yang besar. Setiap perusahaan yang dijalankan dengan serius pasti memiliki visi dan misi yang besar. Visi dan misi tersebut akan mewakili cita-cita dari perusahaan tersebut. Setiap Anda menjalankan visi dan misi, pasti Anda akan melewati berbagai tantangan. Namun, Anda harus bisa melewati tantangan-tantangan tersebut. Karena visi dan misi bukan hanya untuk menunjukkan kehebatan perusahaan, tetapi untuk melatih Anda menjawab tantangan-tantangan dan menemukan solusi terbaik. Yang kedua, dapat bekerja sama dalam tim. Jika Anda ingin mengembangkan perusahaan, Anda harus bisa bekerja sama dalam tim. Kenapa? Karena Anda tidak akan bisa menjalankan perusahaan tersebut mandiri. Anda pasti akan memerlukan bantuan dari orang lain. Itu pula orang lain pasti akan memerlukan bantuan dari Anda. Bekerja sama dalam tim tidak hanya membuat bisnis Anda semakin berkembang, namun juga antar tim bisa saling membantu dan berbagi pengetahuan. Yang selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya. Yang ketiga, berani mengambil risiko. Sebagai seorang entrepreneur, Anda akan dituntut berani mengambil risiko dan berpikir out of the box. Selain itu, Anda juga harus bisa fokus dalam melakukan aksi. Ketiga, menentukan langkah-langkah strategis yang sudah diterapkan tanpa adanya aksi nyata rencana sebaik. Yang keempat, mampu mengoptimalkan penjualan. Sebagai pemilik bisnis, Anda pasti ingin mendapatkan keuntungan besar. Namun, untuk bisa mencapai tujuan tersebut, Anda perlu memiliki produk yang menarik dan dibutuhkan oleh customer, membangun branding yang baik. Baik, untuk selanjutnya yang kelima, selalu ingin jadi lebih baik. Jika menjadi seorang pengusaha muda yang sukses, maka jangan pernah merasa puas ketika mendapatkan sebuah pencapaian. Tanamkan terus di dalam diri untuk menjadi lebih baik. Dari hari ke hari memang tidak mudah untuk memotivasi diri menjadi lebih baik. Yang keenam, mencintai bisnis yang telah dibangun. Pekerjaan apapun akan terasa lebih ringan dan rekan ketika Anda mencintai pekerjaan tersebut. Begitupun ketika Anda sudah mencintai bisnis yang sedang dijalankan, maka Anda akan merasa terdorong untuk melanjutkan yang terbaik untuk bisnis tersebut. Baik, saya akan membacakan nomor 7. Belajar dan terus belajar. Seperti halnya teknologi dan kemajuan zaman terus berkembang, maka pengetahuan pun mengalami perkembangan yang pesat. Jangan sampai Anda tertinggal. Kemauan belajar yang tinggi merupakan salah satu mindset seorang entrepreneur sukses yang harus Anda miliki. Ketika Anda merasa puas dengan satu ilmu yang dimiliki. Entrepreneur adalah apa itu entrepreneur? Entrepreneur adalah bisnis atau pengusaha yang mereka bisa mengelola bisnisnya sedemikian hingga mereka membuka bisnis yang tidak berbeda. Mereka selalu dalam bisnis, artinya yang mereka bisa jalani dan bisnis bisa jalan sendiri, alias atau pilot. Itu adalah entrepreneur sejati. Entrepreneur sejati artinya memiliki bisnis, bisa sampai mengelola bisnis sehingga bisa jalan. Ada bedanya antara membangun bisnis dan menjalankan bisnis. Jika Anda hanya menjalankan bisnis setiap hari, belum bukan ukur dan juga harus menjaga toko. Di sini titik yang harusnya kalau kita membangun bisnis, kita naik step by step. Kalau Anda benar-benar mau menjadi bisnis
jadi business owner, jadilah yang teratas, jangan cuma di tengah-tengah. 3. Jadi bisnis operator menuju ke bisnis owner. Apa bedanya dengan bisnis manager? Datis operator, bisnis owner itu artinya kita sudah punya tim, punya karyawan atau SDM. Kita yang betul-betul bisa mengandalkan dan mereka bekerja dengan proaktif dan bisa kita lepas bisnisnya. Bisnisnya akan tetap masih jalan, bahkan juga omsetnya tidak turun karena tim Anda apa yang mesti mereka kerjakan. 4. Tidak berhenti belajar. Belajar adalah pekerjaan seumur hidup, termasuk seorang pengusaha yang sudah sukses sekalipun. Salah satu cara untuk tidak berhenti belajar Anda belajar adalah memiliki kebiasaan membaca. Selanjutnya yang kelima, utamakan kualitas daripada kuantitas. Meraih keuntungan adalah salah satu mimpi bagi para pengusaha. Namun jangan pernah mengabaikan kualitas demi hanya kuantitas untuk meraih keuntungan. Yang keenam, self awareness. Dunia usaha tak luput dari jatuh bangun. Itu sebabnya sangat penting bagi seseorang pengusaha untuk mengenal diri sendiri atau self awareness. Dengan self awareness, seorang pengusaha dapat mengukur kelebihan dan kekurangan percaya diri dalam membuat keputusan, tidak pantang menyerah dan mampu merangkul orang-orang. Yang ketujuh, merasa mudah untuk tidak merasa mudah. Jika banyak generasi muda saat ini mudah merasa insecure dan cenderung menjauhi sesuatu yang membuat mereka tak nyaman, pengusaha justru menempatkan diri mereka di zona tak nyaman. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Selanjutnya kami akan membuka sesi tanya jawab. Silakan bagi teman-teman yang ingin bertanya. Baik, silakan yang ingin bertanya. Ya, Om Ria. Baik, perkenalkan, nama saya Dika Mahardiyasta Dewi, nomor absen 27. Kenapa harus mengedepankan kualitas daripada kuantitas? Pertanyaan kedua. Ya, Sresti. Apa yang dimaksud dengan entrepreneur? Baik, untuk pertanyaan yang ketiga. Eka. Apa itu mindset? Baik, izinkan kami untuk mendiskusikan pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman tersebut. Baik, di sini kami akan menjawab pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman. Yang pertama dari Mang Ria. Karena jika mementingkan kualitas, reputasi perusahaan dengan menciptakan produk yang berkualitas, perusahaan akan mendapatkan predikat yang bagus di mata pasar. Dibandingkan jika kita mementingkan dari kuantitas, dibandingkan kuantitas yang hanya menuju ke arah jumlah atau nilai. Bisa disimak? Bisa. Baik, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Swesti. Apa yang dimaksud dari entrepreneur? Entrepreneur adalah pebisnis atau pengusaha muda yang bisa mengelola bisnisnya sedemikian rupa hingga mereka punya bisnis yang bisa dijalankan auto play. Apakah bisa diterima? Bisa. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Eka. Apa yang dimaksud dengan mindset? Mindset adalah sekumpulan kepercayaan atau cara berpikir yang dapat memengaruhi perilaku dan sifat seseorang dalam menghadapi situasi dalam hidup. Apakah bisa diterima, Eka? Bisa. Baik, karena semua pertanyaan sudah dijawab, kami akan menutup presentasi dengan para musanti. Santi, 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 Om.